Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada orang yang gajinya biasa saja, tetapi hidupnya semakin sejahtera dari tahun ke tahun? Sementara ada orang lain yang penghasilannya puluhan, bahkan ratusan juta rupiah setiap bulan, tetapi tetap merasa kekurangan. Mobilnya berganti, rumahnya semakin besar, liburannya semakin mewah, namun tabungan tetap kosong, investasi tidak berkembang, dan ketika kehilangan pekerjaan, hidupnya langsung goyah. Lalu sebenarnya, apa yang membedakan keduanya? Apakah karena kecerdasan? Apakah karena pendidikan? Apakah karena mereka lebih pandai menghitung angka? Atau ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu semua? Selama ini kita percaya bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pula ia mengelola uang. Kita mengira orang yang pintar matematika pasti hebat dalam investasi. Kita mengira orang yang bergaji besar pasti lebih kaya. Tetapi kenyataan sering berkata sebaliknya. Kita melihat banyak atlet dunia bangkrut setelah pensiun. Kita melihat artis dengan penghasilan miliaran kehilangan seluruh hartanya. Kita melihat pebisnis sukses yang akhirnya terlilit utang. Di sisi lain, ada guru, ada pegawai biasa, ada pedagang kecil, yang mungkin tidak pernah masuk daftar orang terkaya, tetapi mampu hidup tenang, memiliki tabungan, investasi, dan kebebasan finansial. Mengapa bisa begitu? Selamat datang di Gagasan. Tempat kita belajar dari ide-ide terbaik yang lahir dari buku-buku dunia, lalu mengubahnya menjadi pelajaran yang bisa langsung kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami percaya, belajar bukan tentang seberapa banyak buku yang kita baca, tetapi tentang seberapa banyak pelajaran yang benar-benar kita jalankan. Dan hari ini, kita akan membahas sebuah buku yang mengubah cara jutaan orang memandang uang. Bukan buku tentang cara cepat kaya. Bukan juga buku yang menjanjikan keuntungan fantastis dalam semalam. Tetapi buku yang menjelaskan mengapa sebagian orang bisa membangun kekayaan secara perlahan, sementara sebagian lainnya kehilangan semuanya. Buku itu berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Bayangkan ada dua orang yang menerima bonus sebesar 100 juta rupiah. Orang pertama langsung membeli mobil baru, mengganti ponsel, liburan ke luar negeri, mengunggah semuanya ke media sosial. Dalam beberapa bulan, uangnya habis. Orang kedua melakukan sesuatu yang jauh lebih membosankan. Ia melunasi utang, menambah dana darurat, menginvestasikan sebagian besar bonusnya, lalu kembali menjalani hidup seperti biasa. 5 tahun kemudian, siapa yang lebih kaya? Jawabannya mungkin sudah Anda tahu. Tetapi yang menarik, perbedaannya bukan karena mereka memiliki uang yang berbeda. Mereka menerima jumlah yang sama. Yang berbeda hanyalah cara mereka berpikir. Dan disinilah letak inti dari buku ini. Kekayaan bukan hanya soal angka. Kekayaan adalah soal perilaku. Banyak keputusan finansial tidak dibuat dengan kalkulator, tetapi dibuat oleh emosi, oleh rasa takut, oleh gengsi, oleh rasa iri, oleh keinginan untuk terlihat sukses di mata orang lain. Itulah sebabnya dua orang yang memiliki pengetahuan keuangan yang sama, bisa mengambil keputusan yang sangat berbeda, dan akhirnya mendapatkan hasil hidup yang sangat berbeda pula. Pernahkah Anda membeli sesuatu, padahal sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya? Bukan karena barang itu penting, tetapi karena semua teman Anda memilikinya. Pernahkah Anda menunda menabung karena merasa penghasilan Anda masih terlalu kecil? Atau pernahkah Anda merasa, kalau nanti gaji saya naik, barulah saya mulai mengatur keuangan? Masalahnya, cara berpikir seperti itu seringkali tidak berubah ketika penghasilan benar-benar naik. Yang berubah hanyalah gaya hidup. Penghasilan bertambah, pengeluaran ikut bertambah, keinginan semakin besar, dan akhirnya, kita terus berlari di atas treadmill, bergerak sangat cepat, tetapi tidak benar-benar maju. Morgan Housel mengajak kita melihat bahwa keputusan tentang uang lebih sering dipengaruhi oleh pengalaman hidup, emosi, kebiasaan, dan cara pandang terhadap dunia daripada sekadar kemampuan menghitung atau memahami teori investasi. Jadi mungkin, pertanyaan terbesar yang harus kita ajukan bukanlah, bagaimana cara menghasilkan lebih banyak uang? Tetapi,
Apakah cara saya berpikir tentang uang selama ini sudah benar? Karena bisa jadi, bukan penghasilan Anda yang perlu berubah, tetapi cara Anda memandang uang. Dan perjalanan itulah yang akan kita mulai bersama hari ini. Pelajaran pertama, kaya bukan tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Ketika masih kecil, banyak dari kita percaya bahwa jika suatu hari memiliki gaji yang besar, maka semua masalah keuangan akan selesai. Kita berpikir, kalau nanti gaji saya 20 juta sebulan, hidup pasti nyaman. Kalau penghasilan saya 100 juta, saya pasti kaya. Tetapi kenyataan seringkali berkata lain. Di dunia ini ada orang yang berpenghasilan ratusan juta rupiah setiap bulan, tetapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Sebaliknya, ada orang dengan penghasilan yang jauh lebih sederhana, namun mampu membangun kekayaan sedikit demi sedikit. Mengapa? Karena kekayaan bukan hanya tentang seberapa besar uang yang masuk, tetapi tentang seberapa banyak uang yang berhasil Anda pertahankan. Bayangkan ada dua ember. Ember pertama diisi air sangat deras, tetapi bagian bawahnya penuh lubang. Ember kedua diisi air lebih pelan, namun tidak memiliki kebocoran. Menurut Anda, ember mana yang akan lebih cepat penuh? Hidup kita juga seperti itu. Penghasilan adalah air yang masuk. Gaya hidup yang berlebihan adalah lubang di dasar ember. Selama lubang itu tidak ditutup, sebesar apapun penghasilan Anda, rasanya akan selalu kurang. Banyak orang bekerja keras untuk menaikkan pendapatan, tetapi sangat sedikit yang bekerja keras mengendalikan pengeluarannya. Padahal, orang kaya bukan selalu orang yang menghasilkan uang paling banyak. Orang kaya adalah orang yang mampu menjaga jarak antara apa yang ia hasilkan dan apa yang ia habiskan. Karena kekayaan tidak terlihat dari mobil yang dipakai, tidak terlihat dari jam tangan yang dikenakan, tidak terlihat dari rumah yang dipamerkan di media sosial. Kekayaan seringkali justru tidak terlihat. Ia ada di tabungan. Ia ada di investasi. Ia ada pada kemampuan berkata, "Saya tidak harus membeli semuanya hari ini." Pelajaran kedua, uang lebih banyak tidak akan menyelesaikan masalah jika cara berpikir Anda tetap sama. Pernahkah Anda berkata, "Kalau nanti gaji saya naik, saya akan mulai menabung." Atau, "Kalau nanti usaha saya sudah besar, baru saya akan berinvestasi." Kedengarannya masuk akal. Tetapi kenyataannya, banyak orang tetap tidak menabung bahkan setelah penghasilannya meningkat. Mengapa? Karena ketika penghasilan naik, keinginan juga ikut naik. Dulu naik motor, sekarang ingin mobil. Sudah punya mobil, ingin mobil yang lebih mewah. Sudah punya rumah, ingin rumah yang lebih besar. Tidak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras. Yang menjadi masalah adalah ketika seluruh kenaikan penghasilan selalu diikuti kenaikan gaya hidup. Akhirnya, kita bekerja semakin keras, tetapi tetap merasa tidak pernah cukup. Bayangkan Anda sedang berlari di atas treadmill. Anda berkeringat, napas terengah-engah, bergerak sangat cepat. Tetapi setelah 1 jam, Anda masih berada di tempat yang sama. Itulah yang disebut banyak orang sebagai gaya hidup yang terus membengkak. Kita merasa semakin kaya, padahal sebenarnya hanya semakin mahal biaya hidup kita. Morgan Housel menunjukkan bahwa kebebasan finansial bukan datang dari kemampuan membeli lebih banyak, tetapi dari kemampuan memiliki pilihan. Orang yang mampu mengendalikan keinginannya seringkali memiliki ruang yang lebih besar untuk mengambil keputusan tanpa tekanan uang. Dan mungkin, itulah bentuk kekayaan yang sebenarnya. Bukan memiliki segalanya, tetapi memiliki kebebasan untuk memilih. Pelajaran ketiga. Keputusan terbesar tentang uang dibuat oleh emosi, bukan logika. Kita sering menganggap keputusan keuangan adalah soal angka. Berapa persen keuntungan? Berapa bunga? Berapa nilai investasi? Berapa harga saham? Padahal, di balik semua angka itu, ada manusia. Dan manusia adalah makhluk yang memiliki emosi. Coba ingat kembali. Pernahkah Anda membeli sesuatu hanya karena sedang sedih? Atau karena sedang stres? Pernahkah Anda membeli ponsel baru, padahal ponsel lama masih berfungsi dengan baik? Bukan karena benar-benar membutuhkan, tetapi karena takut dianggap ketinggalan zaman.
Pernahkah Anda melihat teman sukses, lalu tiba-tiba merasa hidup Anda kurang berhasil? Perasaan-perasaan seperti inilah yang diam-diam memengaruhi keputusan keuangan kita. Bukan logika, tetapi rasa takut, rasa iri, keinginan untuk diterima, keinginan untuk terlihat berhasil. Itulah sebabnya dua orang dengan pendidikan yang sama, bahkan dengan penghasilan yang sama, bisa memiliki kondisi keuangan yang sangat berbeda. Yang satu membeli aset, yang satu membeli gengsi, yang satu membeli masa depan, yang satu membeli pengakuan. Dan ironisnya, pengakuan itu sering hanya bertahan beberapa hari, sementara cicilannya bertahan bertahun-tahun. Maka sebelum mengambil keputusan tentang uang, biasakan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini? Atau, apakah saya hanya ingin terlihat berhasil di mata orang lain? Karena salah satu investasi terbaik yang bisa dimiliki seseorang bukanlah saham, emas, atau properti, tetapi kemampuan mengendalikan emosinya sendiri. Sebab ketika emosi mampu dikendalikan, keputusan menjadi lebih bijaksana. Dan keputusan-keputusan kecil yang bijaksana itulah yang, dari waktu ke waktu, membangun kehidupan finansial yang kuat. Pelajaran keempat, waktu adalah sahabat orang sabar, musuh orang yang tergesa-gesa. Coba bayangkan dua orang yang mulai menanam pohon mangga pada hari yang sama. Orang pertama setiap hari menyiram pohonnya. Ia memberi pupuk, membersihkan rumput di sekitarnya. Tetapi setelah 6 bulan, pohonnya belum juga berbuah. Lalu ia berkata, "Percuma." Akhirnya pohon itu ditebang. Orang kedua melakukan hal yang sama. Ia juga menyiram setiap hari. Ia juga belum melihat buah selama berbulan-bulan. Tetapi ia tetap merawatnya. Setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, dan akhirnya pohon itu mulai menghasilkan buah setiap musim. Hidup dan keuangan bekerja dengan cara yang hampir sama. Kita hidup di zaman yang menginginkan semuanya serba cepat. Makanan cepat saji, belanja 1 klik, video 15 detik. Bahkan, kita ingin kaya dengan cepat. Padahal, kekayaan yang bertahan hampir selalu dibangun secara perlahan. Banyak orang menyerah bukan karena strateginya salah, tetapi karena mereka berhenti sebelum hasilnya sempat terlihat. Menabung Teresa Membosangkan. Berinvestasi Teresa Lambat. Membangun bisnis terasa melelahkan. Tetapi justru proses yang lambat itulah yang membangun sesuatu yang kuat. Bayangkan Anda menanam Rp1.000 setiap hari. Hari pertama, tidak terasa. Hari ke-30, masih terlihat kecil. Tetapi setelah bertahun-tahun, nilainya mulai berkembang. Bukan hanya karena uang yang bertambah, tetapi karena waktu ikut bekerja untuk Anda. Waktu adalah satu-satunya aset yang tidak bisa dibeli. Orang kaya memahami hal ini. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memberi kesempatan bagi waktu untuk bekerja. Karena keajaiban terbesar dalam keuangan bukan terjadi dalam semalam, tetapi dalam ribuan hari yang tampak biasa. Pelajaran kelima, kekayaan yang sesungguhnya tidak selalu terlihat. Coba pikirkan satu pertanyaan. Ketika mendengar kata, orang kaya, apa yang langsung muncul di kepala Anda? Mobil mewah? Rumah besar? Jam tangan mahal? Liburan ke luar negeri? Sebagian besar dari kita menilai kekayaan dari apa yang terlihat. Padahal, yang terlihat seringkali bukan kekayaan, melainkan penjeluran. Mobil mewah menunjukkan seseorang membeli mobil. Rumah megah menunjukkan seseorang membeli rumah. Tas bermerek menunjukkan seseorang membeli tas. Tetapi semua itu tidak menunjukkan berapa banyak uang yang masih mereka miliki. Kekayaan yang sebenarnya justru sering tidak terlihat. Ia ada di rekening yang tidak dipamerkan. Ia ada di investasi yang tidak difoto. Ia ada di dana darurat yang tidak pernah diunggah ke media sosial. Bayangkan seekor pohon. Orang hanya melihat batangnya, cabangnya, daunnya. Tetapi kekuatan pohon justru berada di akar yang tidak terlihat. Begitu pula dengan kondisi keuangan, yang membuat seseorang tetap tenang ketika bisnis sedang sepi. Bukan mobilnya, tetapi dana cadangannya. Yang membuat seseorang bisa berhenti dari pekerjaan yang tidak sehat. Bukan pakaiannya,
tetapi tabungan yang memberinya pilihan. Banyak orang membeli sesuatu untuk terlihat kaya. Padahal, semakin keras seseorang berusaha terlihat kaya, kadang justru semakin sedikit kekayaan yang berhasil ia simpan. Karena setiap uang yang dipakai untuk membangun citra adalah uang yang tidak lagi bekerja membangun masa depan. Maka jangan iri pada apa yang Anda lihat. Karena Anda tidak pernah benar-benar tahu kondisi keuangan seseorang. Bisa jadi, orang yang hidup sederhana hari ini sedang membangun kebebasan finansial yang tidak terlihat oleh siapapun. Pelajaran ke-6. Tujuan terbesar uang adalah memberikan kebebasan. Sekarang saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Mengapa sebenarnya kita ingin memiliki banyak uang? Sebagian orang akan menjawab, agar bisa membeli rumah, agar bisa hidup nyaman. Semua jawaban itu benar. Tetapi menurut saya, ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua itu. Kebebasan. Kebebasan untuk mengatakan tidak pada pekerjaan yang merusak kesehatan. Kebebasan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Kebebasan untuk membantu orang lain tanpa harus khawatir besok makan apa. Kebebasan untuk memilih hidup sesuai nilai yang kita yakini. Bayangkan dua orang. Yang pertama memiliki penghasilan sangat besar, tetapi setiap hari bekerja karena takut kehilangan gaya hidupnya. Yang kedua memiliki penghasilan lebih sederhana, tetapi memiliki tabungan, investasi, dan kebutuhan hidup yang terkendali. Ketika suatu hari mereka ingin mengambil cuti selama sebulan, siapa yang lebih bebas? Ternyata, kebebasan tidak selalu dimiliki oleh orang yang menghasilkan uang paling banyak. Kebebasan dimiliki oleh orang yang memiliki ruang untuk memilih. Dan ruang itu dibangun sedikit demi sedikit. Dari kebiasaan menabung. Dari kebiasaan tidak hidup melebihi kemampuan. Dari kesabaran. Dari keputusan-keputusan kecil yang mungkin tidak pernah mendapat tepuk tangan. Kita sering mengejar uang seolah-olah uang adalah garis akhir. Padahal, uang hanyalah alat. Nilai sebenarnya bukan pada jumlahnya, tetapi pada apa yang bisa diberikan oleh uang itu kepada hidup kita. Waktu, Ketenangan. pilihan, kesempatan, dan kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip kita sendiri. Maka sebelum bertanya, bagaimana cara menghasilkan lebih banyak uang? Mungkin kita perlu bertanya lebih dulu, kehidupan seperti apa yang sebenarnya ingin saya bangun? Karena ketika tujuan hidup sudah jelas, uang tidak lagi menjadi tujuan. Ia berubah menjadi kendaraan yang membantu kita sampai ke tujuan tersebut. Pelajaran ke-7. Berhentilah membandingkan perjalanan finansial Anda dengan orang lain. Saya ingin Anda membayangkan dua orang. Yang pertama lahir di sebuah kota besar. Sejak kecil ia diajarkan cara mengelola uang. Orang tuanya memiliki usaha. Ia mengenal investasi sejak remaja. Yang kedua, lahir dari keluarga sederhana. Orang tuanya bekerja keras setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejak kecil, yang ia pelajari bukan cara mengembangkan uang, tetapi cara bertahan hidup. Sekarang, ketika keduanya berusia 30 tahun, apakah adil jika kita membandingkan kondisi keuangan mereka? Mungkin tidak. Karena setiap orang memulai perlombaan dari garis start yang berbeda. Ada yang memulai dengan bekal. Ada yang memulai tanpa apa-apa. Ada yang tumbuh di tengah ekonomi yang stabil. Ada yang melewati krisis. Ada yang pernah kehilangan pekerjaan. Ada yang harus menghidupi keluarga sejak usia muda. Semua pengalaman itu membentuk cara seseorang memandang uang. Itulah sebabnya, kita tidak bisa menilai keputusan finansial seseorang hanya dari hasil akhirnya. Kita tidak mengetahui cerita yang ada di baliknya. Hari ini media sosial membuat semuanya terlihat begitu mudah. Kita melihat seseorang membeli rumah di usia 25 tahun. Kita melihat teman lama mengendarai mobil baru. Kita melihat investor yang memperoleh keuntungan besar. Yang kita lihat hanyalah potongan-potongan terbaik dari kehidupan mereka. Kita tidak melihat kegagalan yang mereka alami. Kita tidak melihat utang yang mungkin sedang mereka tanggung. Kita tidak melihat malam-malam penuh kecemasan yang mereka lewati. Karena itu, membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain adalah permainan yang tidak akan pernah bisa dimenangkan. Selalu akan ada orang yang lebih kaya. Selalu akan ada orang yang lebih sukses.
Dan jika ukuran kebahagiaan kita adalah pencapaian orang lain, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Morgan Housel mengajarkan bahwa setiap orang memiliki pengalaman, tujuan, dan toleransi risiko yang berbeda. Karena itu, keputusan finansial yang tepat bagi seseorang belum tentu tepat bagi orang lain. Maka, jangan membangun hidup berdasarkan standar orang lain. Bangunlah hidup berdasarkan nilai yang Anda yakini. Karena tujuan keuangan bukanlah memenangkan perlombaan melawan orang lain. Tujuan keuangan adalah membangun kehidupan yang membuat Anda merasa tenang. Gagasan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembahasan buku ini, saya ingin mengajak Anda melakukan satu latihan sederhana. Bayangkan, 15 tahun dari sekarang, Anda duduk di teras rumah pada suatu sore. Anak-anak sedang bermain. Tidak ada tagihan yang membuat Anda gelisah. Tidak ada utang yang menghantui pikiran. Tidak ada rasa takut menghadapi hari esok. Anda bisa menikmati secangkir kopi, minatap langit, dan tersenyum. Sekarang tanyakan kepada diri Anda, apa yang membuat momen itu mungkin terjadi? Apakah karena suatu hari Anda mendapatkan uang dalam jumlah besar? Mungkin tidak. Apakah karena Anda menemukan investasi yang selalu untung? Belum tentu. Kemungkinan besar, momen itu lahir dari ribuan keputusan kecil yang hampir tidak pernah dilihat siapapun. Keputusan untuk menabung ketika ingin menghabiskan uang. Keputusan untuk berinvestasi ketika orang lain mengejar keuntungan instan. Keputusan untuk hidup sederhana ketika sebenarnya mampu membeli lebih banyak. Keputusan untuk berkata, cukup. Di zaman sekarang, kata cukup menjadi sangat langka. Kita selalu didorong untuk memiliki lebih kaya, lebih terkenal, lebih mewah, lebih banyak. Padahal, salah satu bentuk kebijaksanaan terbesar adalah mengetahui kapan sesuatu sudah cukup. Karena ketika Anda tidak pernah merasa cukup, sebanyak apapun uang yang Anda miliki, Anda akan tetap merasa miskin. Tetapi ketika Anda memahami arti cukup, Anda mulai menyadari bahwa kekayaan bukan hanya angka di rekening. Kekayaan adalah ketenangan ketika tidur. Kekayaan adalah kebebasan memilih jalan hidup. Kekayaan adalah kemampuan membantu orang lain tanpa mengorbankan keluarga sendiri. Kekayaan adalah memiliki waktu untuk orang-orang yang Anda cintai. Dan yang paling penting, kekayaan adalah ketika uang berhenti mengendalikan hidup Anda. Sebaliknya, Andalah yang mengendalikan uang. Maka jika hari ini Anda hanya mengingat satu kalimat dari seluruh video ini, jangan ukur kesuksesan dari seberapa banyak uang yang Anda hasilkan. Ukur kesuksesan dari seberapa tenang hidup yang bisa Anda bangun melalui keputusan-keputusan finansial yang bijaksana. Karena pada akhirnya, tujuan terbesar dari uang bukanlah membuat kita terlihat kaya, tetapi membuat kita hidup dengan lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bermakna. Sampai di titik ini, mungkin Anda mulai menyadari bahwa buku ini sebenarnya bukan sedang mengajarkan cara menjadi kaya. Ia sedang mengajarkan bagaimana menjadi bijaksana terhadap uang. Karena menjadi kaya dan menjadi bijaksana adalah dua hal yang berbeda. Ada orang yang mampu menghasilkan miliaran rupiah, tetapi tidak mampu mempertahankannya. Ada orang yang hidup sederhana, namun setiap tahun hidupnya semakin tenang, semakin bebas, semakin memiliki pilihan. Dan mungkin, itulah bentuk kekayaan yang sesungguhnya. Selama ini kita terlalu sibuk mengejar angka, gaji yang lebih tinggi, omzet yang lebih besar, investasi yang lebih banyak. Padahal, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua itu. Cara kita mengambil keputusan. Karena satu keputusan yang bijaksana bisa mengubah kehidupan selama puluhan tahun. sebaliknya, Satu keputusan yang didorong oleh emosi sesaat bisa menghancurkan hasil kerja keras bertahun-tahun. maka setelah membaca dan memahami the psychology of money, Saya belajar satu hal yang sederhana. Uang tidak pernah benar-benar mengubah seseorang. Uang hanya memperjelas siapa diri seseorang sebenarnya. Jika seseorang bijaksana sebelum memiliki banyak uang, besar kemungkinan ia akan semakin bijaksana ketika hartanya bertambah. Tetapi jika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, maka sebanyak apapun uang yang ia miliki, tidak akan pernah terasa cukup.
Karena masalah terbesarnya bukan ada di dompetnya. Masalahnya ada pada cara berpikirnya. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda melakukan satu refleksi sederhana. Bayangkan. Hari ini rekening Anda bertambah 10 kali lipat. Semua impian finansial Anda langsung terwujud. Rumah yang Anda inginkan. Kendaraan yang Anda impikan. Liburan kemanapun yang Anda mau. Sekarang saya ingin bertanya, apakah setelah itu Anda benar-benar akan merasa cukup? Atau, beberapa bulan kemudian, Anda akan mulai menginginkan sesuatu yang lebih besar lagi? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka mungkin yang perlu diubah bukan jumlah uangnya, tetapi hubungan kita dengan uang. Karena ketenangan bukan lahir ketika kita memiliki segalanya. Ketenangan lahir ketika kita mampu mensyukuri apa yang sudah kita miliki, sambil tetap bertumbuh dengan bijaksana. Ingat, uang adalah alat. Jangan sampai alat itu justru menjadi tuan yang mengendalikan hidup kita. Jadi saya ingin memberikan satu tantangan sederhana. Besok pagi, sebelum memulai aktivitas, ambillah selembar kertas atau buka aplikasi catatan di ponsel Anda. Lalu tuliskan 3 pertanyaan ini. Pertama, apa tujuan saya mencari uang? Jangan tuliskan angka. Tuliskan alasan. Apakah untuk membahagiakan keluarga? Agar bisa beribadah dengan lebih tenang? Agar memiliki kebebasan waktu? Atau agar bisa membantu lebih banyak orang? Kedua, pengeluaran apa yang sebenarnya tidak membuat hidup saya lebih bahagia? Mungkin ada langganan yang tidak pernah dipakai. Mungkin ada kebiasaan belanja karena bosan. Mungkin ada pengeluaran yang hanya dilakukan demi terlihat berhasil di mata orang lain. Dan yang terakhir, satu kebiasaan finansial kecil apa yang bisa saya mulai hari ini? Menabung Rp10.000. Mencatat semua pengeluaran. Mengurangi belanja impulsif. Membaca 1 halaman tentang literasi keuangan. Tidak perlu langsung sempurna. Karena seperti yang kita pelajari hari ini, masa depan tidak dibangun oleh satu keputusan besar. Masa depan dibangun oleh keputusan-keputusan kecil yang terus kita ulangi. Jika hari ini Anda hanya membawa pulang satu gagasan dari video ini, biarlah gagasan itu adalah ini. Orang yang benar-benar kaya bukanlah orang yang memiliki paling banyak, melainkan orang yang paling sedikit diperbudak oleh keinginannya. Sebab uang memang bisa membeli kenyamanan, tetapi uang tidak selalu bisa membeli ketenangan. Ketenangan lahir ketika kita mampu mengelola uang dengan kepala yang jernih, hati yang tenang, dan tujuan hidup yang jelas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama di Gagasan. Jika video ini memberikan sudut pandang baru tentang uang dan kehidupan, jangan berhenti di sini. Cobalah terapkan satu pelajaran yang paling berkesan bagi Anda, karena satu ide yang dipraktikkan selalu lebih berharga daripada 100 ide yang hanya didengarkan. Tuliskan di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling mengubah cara Anda memandang uang? Saya ingin membaca cerita dan pengalaman Anda. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Bisa jadi, satu percakapan tentang uang hari ini akan menyelamatkan mereka dari satu keputusan finansial yang akan mereka sesali di masa depan. Dan jika Anda ingin terus belajar dari buku-buku terbaik dunia, tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk membacanya, subscribe channel Gagasan. Karena di setiap episode, kita tidak hanya membahas isi sebuah buku. Kita mencari satu gagasan yang mampu mengubah cara kita berpikir, mengambil keputusan, dan menjalani hidup. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu gagasan kecil. Sampai jumpa di gagasan selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, dan jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana daripada kemarin.